membicarakan tentang badan hukum yang ada di Indonesia ya. Seperti pertemuan yang lewat kita sudah membahas definisi, kemudian harapannya sesudah kita mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis, hari ini mungkin sudah mulai memikirkan usaha yang akan dilakukan. Kalau sudah menetapkan usaha apa yang akan dilakukan atau produk barang yang akan diproduksi, yang akan diusahakan itu, atau jasa yang akan dimiliki, nanti sesudah itu berhasil didapatkan semuanya, maka langkah berikutnya bagi mahasiswa yang ingin berbisnis atau setiap orang yang ingin berbisnis, yang paling penting itu adalah melihat lembaga hukum ya, ataupun badan hukum yang diakui oleh pemerintah kita. Kebanyakan orang Indonesia kalau berusaha biasanya dia berusaha secara alami atau dia secara natural aja membuat usahanya. Misalnya dia mau jualan apa, misalnya jualan lontong, dia mau jualan kue, dia mau jualan apa saja yang akan dijual itu ya, biasanya dia menjual tanpa memikirkan badan hukum apa yang akan dibuat. Tapi kalau seorang pebisnis yang ingin atau berharap di masa yang akan datang perusahaannya itu atau usahanya itu akan mendapat kemudahan dari berbagai pihak, maka dia sebagusnya harus mendirikan badan hukumnya. Maka sebelum itu dilihat dulu badan hukum yang dibolehkan atau yang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Itu untuk usaha yang berlaku di Indonesia. Tetapi ada juga misalnya di setiap daerah juga kalau ingin mendirikan badan usaha, maka berkaitan juga peraturan-peraturan daerah di mana usaha itu akan didirikan. Pada konteks yang lebih besar, misalnya nanti usaha kita semakin maju dan semakin besar, maka kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana mempelajari hukum yang berlaku di negara-negara lain. Mana tahu usaha kita melakukan pembukaan cabang atau melakukan interaksi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, di mana kita akan mengirim barang kita atau membuka cabang di berbagai negara lain, maka itu harus mematuhi segala aturan yang ada di negara mana yang menjadi tujuan kita untuk berbisnis. Yang paling penting adalah selain kita mengetahui badan hukum yang diakui oleh negara, tetapi kita juga harus memahami apa keuntungan bagi kita kalau kita sudah mengetahui badan-badan hukum yang ada itu. Kebanyakan tadi Bapak bilang bahwa usaha yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, usaha khususnya usaha-usaha kecil atau bisnis-bisnis kecil dan mikro itu, mereka tidak mengurus izinnya, tidak mengurus badan hukumnya, sehingga suatu saat apabila dia ingin mengembangkan perusahaannya, mengembangkan usahanya, maka dia akan kesulitan mendapatkan sumber modal. Ataupun kalau misalnya ada permasalahan hukum antara usahanya dengan pihak-pihak yang lain, maka itu tidak masuk ke dalam perlindungan hukum. Kenapa? Karena memang usahanya itu tidak didaftarkan atau tidak mendapatkan badan hukum yang resmi di Republik Indonesia. Kalau di Indonesia yang paling umum ya, ada beberapa badan usaha yang sudah diakui dan mendapat mendapat perlindungan hukum, yaitu yang umum itu misalnya pertama ada perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan pun bisa didaftarkan ke badan hukum. Jenisnya misalnya kalau perusahaan perseorangan itu ciri-cirinya kan, kalau perusahaan perseorangan adalah usaha yang didirikan oleh orang per orang, nanti modalnya dari dia, kemudian usahanya itu dijalankannya sendiri, maka seluruh pengaturan dan kemajuan atau tidaknya usaha itu tergantung si pemiliknya itu. Itu namanya usaha sendiri. Inilah yang banyak sebenarnya usaha dimiliki oleh masyarakat Indonesia, perusahaan perseorangan ini. Sayangnya memang kebanyakan usaha yang dimiliki oleh masyarakat itu
tidak didaftarkan sebagai badan hukum kepada negara. Ya, kebanyakannya seperti itu. Maka sesudah berkuliah seperti ini, harapannya kalau mahasiswa Bapak ini yang mau mendirikan usaha, maka harus mempertimbangkan itu. Sesudah direncanakan apa usaha yang akan kita buat, apa barang dan jasa yang akan kita produksi atau yang akan kita hasilkan, maka langkah berikutnya adalah harus memikirkan bagaimana mendapatkan badan hukumnya dari negara. Harus mengurus, istilahnya yang paling mudah itu mengurus izinnya, ya, dia mendapatkan izin dari pemerintah kita. Apa contohnya itu? Ya, kalau misalnya pergi ke sentral, pergi ke depan apa itu ya, tempat orang berjualan, toko apa sebagainya itu, biasanya kalau bagi pedagang-pedagang mereka buatkan misalnya usaha dagang, UD gitu ya. Pernah lihat itu apa, Francisca? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat ada orang di tempat usahanya itu ada UD gitu, usaha dagang. Pernah lihat? Enggak, Pak. Oh, tidak pernah. Enggak terlalu ke hati. Kalau si Agustuti pernah lihat? Pernah, Pak. Di mana pernah lihat? Dulu saya kan sering karena di kampung, jadi lewat-lewat kalau ke sekolah itu ada di pinggir jalan usaha dagang. Saya lapor. Misalnya ada usaha dagang toko mas ini, begitu dia ya, ada kita lihat begitu. Biasanya di toko-toko sembako itu, Pak. Toko-toko sembako ya, ada dia usaha dagang. Artinya bahwa kalau orang sudah membuat mereknya di atas itu usaha dagang ini, usaha dagang sembako ataupun usaha dagang toko emas gitu kan, karena macam-macam ya usaha ini yang dilakukan. Berarti mereka itu sudah mendaftarkan usahanya itu sebagai badan hukum, gitu. Ada beberapa yang menjadi pertimbangan orang tidak mau mengurus itu sebagai badan hukum. Yang pertama, dia merasa kalau didirikan itu sebagai badan hukum, karena kan harus mengurus izin. Kadang-kadang kita ini agak trauma-trauma ya berhubungan dengan pihak pemerintah. Sulit sekali mengurus izinnya itu. Kan biasanya begitu ya yang terpatri dalam pikiran kita. Mengurus izin itu nanti payah, butuh waktu, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, apabila sudah diurus izin, memang kita akan dikenakan pajak. Memang begitu, dia ada pajak dikenakan terhadap usaha kita itu. Makanya supaya itu tidak merasa beban ya, karena dengan pajak kan dianggap sebagai beban bagi para pengusaha. Sudah keluar waktu untuk mengurusnya, keluar uang untuk mengurusnya, mengurus izin, kemudian sesudah keluar izinnya malah dipajak pula, gitu ya, dianggap beban. Padahal sebenarnya dengan mengurus izin itu, sesudah keluar izin itu, walaupun kita dikenakan pajak, nanti akan banyak yang mendapatkan keuntungan dari mengurus itu. Jadi kita luruskan dulu bahwa yang pertama, keinginan kita itu mau tak mau ya, sulit atau tidak, mengurus izin usaha kita itu harus kita urus kalau kita ingin berusaha. Karena setiap kita membentuk usaha, harapannya kan akan ada pengembangan di masa yang akan datang. Ketika kita sudah siap berkembang di masa yang akan datang, maka izinnya itu harus ada. Jadi jangan dianggap itu sebuah kesulitan. Yang kedua, dikenakannya kita beban pajak itu jangan dianggap sebagai beban yang merugikan kita sebagai pebisnis nantinya. Kenapa dianggap itu tidak sebagai beban? Karena sebenarnya kalau kita paham bagaimana pajak itu dipergunakan oleh pemerintah, maka kita tahu benar bahwa pajak itu sangat menguntungkan banyak pihak, sangat menguntungkan termasuk kita sebagai pengusaha. Mungkin kalau secara langsung kita merasa dirugikan, tapi kalau secara umum akhirnya pajak yang kita berikan kepada pemerintah itulah yang akan mendorong pembangunan di negara kita. Dengan demikian nanti akan ada imbasnya terhadap kita sebagai pengusaha. Apa misalnya? Pasti konsumen kita nanti akan bertambah. Kalau masyarakat Indonesia semakin sejahtera dengan program yang dibuat oleh pemerintah, maka daya beli masyarakat akan bertambah. Pembeli setiap usaha kita itu pun akan semakin banyak.
Tapi kalau negara kita tidak maju-maju, siapa yang akan membeli produk yang akan kita jual? Kesempatan bagi kita sebenarnya modal itu apabila kita ingin membangun usaha. Yang jelas sekarang adalah yang perlu kita siapkan adalah kemampuan kita menjalankan usaha, termasuk memikirkan kita memproduksi barang apa yang akan kita jual, kemudian menciptakan jasa yang bisa diterima orang yang akan kita jual. Itulah proposal kita nanti meyakinkan para pemilik modal, saudara kita, ya. Kalau kita sudah yakin usaha akan kita buat, di antara saudara kita misalnya ada yang punya modal, kan bisa kita yakinkan dia sebagai pemodal. Caranya bagaimana? Ya dibentuk badan hukumnya dulu. Kalau kebanyakan pola kita ini kan sukanya kan meminjam uang dan tidak ada tanda-tanda bahwa akan bisa mengembalikan uang. Ini jadi persoalan, tidak meyakinkan bagi orang itu. Tapi kalau misalnya sudah dalam bentuk badan hukum, kita buat usaha kita dalam bentuk badan hukum, kemudian kita jelaskan dalam proposal kita itu bahwa kita akan mampu menjalankan usaha itu, ya, kita meyakinkan dia prospeknya usaha itu, maka orang pasti akan mau memberikan modal terhadap perusahaan kita. Makanya sejak dari awal Bapak sampaikan, dicari dulu kira-kira usaha seperti apa yang akan kita buat, memproduksi barang apa yang akan kita lakukan. Kalau sudah ada itulah proposal kita untuk meyakinkan orang untuk membuat usaha. Maka kita ajak orang bergabung dalam sebuah perusahaan, namanya itu adalah perseroan komanditer atau sharing CV. Kalau di Indonesia kebanyakan misalnya CV ini di dalam kontraktor, ya, memborong pembangunan jalan. Nah, itu termasuk memborong pengadaan barang-barang di kantor gitu. Banyak orang dilakukan seperti itu. Jadi semua itu sebenarnya nggak ada modalnya itu. Modalnya itu hanya keahliannya di dalam mengelola sebuah perusahaan, diyakinkannya orang bahwa usahanya akan maju sehingga orang tertarik untuk bergabung atau menanamkan modalnya di perusahaannya itu. Jadi kalau kita gimana, ya modal kita, kemampuan kita mengelola perusahaan, kemudian kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa, pasti orang banyak tergabung, baik saudara kita maupun teman kita, atau memang orang-orang kolega kita yang sesungguhnya dia punya dana tetapi dia tidak punya waktu atau tidak punya kemampuan untuk mengelola perusahaan. Jadi yakinlah, orang kaya itu kan banyak, ya, yang berduit itu banyak, tetapi yang mengelola duitnya itu tidak terlalu banyak. Itu hanya orang-orang profesional yang memiliki kemampuan untuk itu. Jadi jangan kita anggap modal itu sangat susah didapatkan gitu, karena kita belum bisa meyakinkan orang yang punya modal itu sehingga orang tidak percaya dengan kita. Banyak orang yang punya duit tapi belum ada orang meyakinkan. Di antara keluarga kita aja misalnya ada, ya, ada itu pasti keluarga kita yang punya uang, saudara kita yang punya uang, teman kita yang punya uang, kan pasti ada, ya, orang kaya salah satu di antaranya itu istilahnya yang punya modal lah. Kalau usaha yang kecil kita buat, pastilah mereka, ya, kalau misalnya 20 juta 30 juta itu pasti banyak orang punya uang sebanyak itu. Bagaimana itu kita dapatkan? Maka harus kita yakinkan dengan proposal yang kita miliki, harus kita yakinkan dengan prospek usaha yang kita miliki, baru orang mau. Tapi kalau ceritanya minjam, ngutang kita, orang pasti nggak mau. Pasti semua orang bilang tidak ada duit saya, walaupun abang kita, kakak kita, bahkan ayah kita sendiri, kalau kita minta uangnya dalam bentuk minjam, dia pun berat memberikan itu. Kenapa? Ya kan, orang ragu bisa nggak dikembalikannya uangnya atau tidak. Hutang itu bisa nggak kembali kepadanya lagi atau tidak. Itu persoalan memang bagi kita. Tapi kalau kita bisa meyakinkan orang tua kita, bisa meyakinkan saudara kita, bisa meyakinkan teman-teman kita, bisa meyakinkan kolega kita, ya, ini kan nanti suatu saat di antara kalian ini misalnya kalau sudah tamat, ada yang berhasil, ada yang punya uang, ya, kan menjadi kolega suatu saat nih, misalnya satu kelas, sesama alumni, sesama alma mater misalnya gitu. Jadi kita bisa mengajukan proposal usaha itu, kita meyakinkan dia usaha kita punya prospek dan dia nanti akan mendapatkan keuntungan dari usaha, pasti mau dia. Ya, jadi kita berpikirnya selalu nggak ada. Akhirnya memang
seperti Bapak bilang, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita selalu berpikir kita ini adalah orang yang tidak punya kesempatan untuk orang kaya, tidak punya kesempatan untuk membangun usaha. Kita berpikir kesempatan bahwa usaha apapun kita buat akan gagal, makanya wajar aja kita menjadi orang yang gagal. Tapi kalau kita sudah berpendidikan seperti ini, ya, kemudian kita tahu ya dengan badan hukum, maka kita akan akan mudah mendapatkan modal. Jadi itu ya, kalau perusahaan salah satunya perseroan komanditer. Kemudian ada namanya perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas atau sering dipendekkan menjadi PT ya. Ini ada pernah lihat PT? Kenapa lama-lama hilang wajahnya semua ini ya? Tinggal 3 orang gitu, hilang-hilang tenggelam aja gitu ya. Padahal Bapak atau ini karena bulan puasa gitu ya, atau Bapak suruh aja bulan puasa ini karena Bapak puasa nggak boleh nampak wajah-wajahnya gitu ya kan. Gitu ya. Ini yang laki-laki ini paling apa ini? Paling jarang nampak wajahnya nih yang laki-laki ya kan. Oke, ada yang pernah lihat Teti Jumonok si Hombing. Ini karena dia lebih jumonok ini ya, jumonok. Jumonok itu sama ya, pemahaman kita ya, Sombing ya. Jumonok itu artinya dekat ya. Teti Jumonok si Hombing gitu. Artinya dekat ya, Jumonok ya kan? Iya, Pak. Jumonok dekat. Kalau kami bilang donok, gitu ya. Donok itu artinya dekat ya. Teti Jumonok si Hombing. Cuma Bapak nggak ngerti menerjemahkan ini. Teti Jumonok si Hombing kemana maksudnya ini ya? Apakah Teti ini adalah si Hombing yang gampang, yang mudah dekat dengan siapapun kalau dia bergaul misalnya ya, berteman gitu, gampang dekat dia. Jumonok ini artinya kan dekat atau dalam pergaulan akrab gitu ya, cepat akrab gitu ya, merasa dekat, merasa langsung apa ya, tidak ada jarak. Begitu maksudnya Titi ya? Iya, Pak. Kalau nggak tahu kan ada orang tua, apa maksudnya dibikin nama aku Jumonok? Kenapa nggak dibikin apa itu ya? Kalau semakin jauh ya, apa tuh? Kalau Jawa apa bahasa Batak, Sombing? Dao ya, Dauhian. Jadi dibikin Teti Dauhian si Hombing misalnya gitu ya. Jadi terasa jauh kalau teringat si Hombing misalnya gitu ya. Oke Teti, apa yang bisa jelaskan perseroan terbatas? Pernah lihat PT? Pernah, Pak. Pernah lihat ya PT ya. Jadi kalau orang ekonomi ya kan sering belanja ya di berbagai tempat perbelanjaan itu. Pernah nggak terpikir untuk melihat perusahaan apa yang memproduksinya? Pasti ada semuanya itu ya, produk kemasan itu. Ya, pernah nggak Eri kata Rigan melihatnya itu? Emang begitu, Pak. Kalau ingin belanja apapun kita di berbagai tempat perbelanjaan itu, kalau sifatnya yang sudah kemasan, itu kan pasti ada perusahaan. Mana dia? Udah hilang dia. Mana tadi? Bang. Saya, Pak. Oh, masih ada. Ini bergeser ada, dia ya. Paling banyak itu kayak investor gitu ya kan, Pak. Jadi kalau kita belanja sesuatu produk kemasan, periksa juga apanya. Jangan cuma taunya misalnya mau beli beng-beng gitu ya, taunya beng-beng aja. Itu kan pasti ada tulisannya beng-beng itu diproduksi apa gitu. Atau misalnya kalau mau beli sama anak, dulu sering makan kokokren ya waktu kecil ya, pernah makan kokokren waktu kecil? Kalau beli kokokren itu lihat perusahaan apa yang memproduksinya. Kalau beli susu lihat perusahaan apa yang memproduksinya. Jadi kita tahu apa itu diproduksi oleh sebuah perusahaan PT atau diproduksi oleh perusahaan CP gitu. Jadi kalau sudut namanya pun kita sudah tahu kalau misalnya PT pasti itu diproduksi oleh perusahaan yang cukup lumayan besar ya, udah cukup besar. Kalau CV dia belum ya, masih terbatas dia skop untuk kegiatan usahanya. Tapi kalau PT dia sudah sangat besar, artinya bahwa kalau PT pemegang sahamnya sudah cukup banyak ya,
supaya tahu kita harus dilihat PT. Masa kita nggak ada rasa ingin bertanya kalau PT bagaimana, kalau CV bagaimana, kalau FA dia di nama perusahaannya FA Agustuti misalnya, perseroan terbatas terbuka. Jadi nanti nampak dia ya. Begitu tadi sudah pernah dilihat perusahaan PT ya, PT ini, PT itu. Kalau dia yang terbuka, nanti di belakang nama perusahaannya misalnya PT Erika Tarigan TBK misalnya. Pernah lihat itu ada TBK di belakang nama perusahaannya? Nah, perusahaan apa itu? Perusahaan apa yang pernah lihat itu, Adela? Pak, PT Unilever Indonesia TBK. Ah, ya kan? Jadi dia bukan PT biasa lagi, pemiliknya bukan hanya orang Indonesia saja atau tidak hanya orang tertentu saja. Kalau TBK, usahanya pun bahkan sudah tidak di Indonesia saja lagi usahanya. Artinya bahwa kalau TBK, orang sudah terbuka dari mana saja untuk membeli dan menjual sahamnya itu. Sudah terbuka. Ciri-cirinya nanti saham perusahaan itu nanti akan diperjualbelikan di bursa saham. Ya, sudah diperjualbelikan di bursa saham. Jadi kalau kita mau beli perusahaan yang sudah terbuka, sebenarnya cukup lihat aja di bursa saham, di bursa efek. Kita beli di sana, ya. Tapi memang kita sebagai pemilik modal biasanya tidak bisa langsung membeli gitu. Kalau membeli saham di bursa efek, tetapi biasanya ada makelarnya, ada perusahaan jasa yang menghubungkan orang yang memiliki modal dengan perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek. Di sini kadang-kadang yang terjadi banyak penipuan itu ya, tidak ada izin, sebenarnya dia bodong, tidak ada hubungannya dengan bursa efek, tapi dibikinnya perusahaannya seakan-akan memiliki hubungan dengan bursa efek, dibuatnya izin-izin palsu, banyak orang investasi membeli saham di situ. Pada akhirnya orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau ini harus sedikit hati-hati. Maksud Bapak gini, semakin tinggi perusahaan itu kita harus semakin hati-hati, kemampuan kita, pengetahuan kita harus semakin diperbaiki juga ya, supaya kita tidak tertipu karena dia sudah memang disediakan dia perusahaan jasa atau perusahaan makelarnya yang menghubungkan antara pemilik modal dengan pemberi sahamnya. Kalau PT biasa tadi, kita cukup berhubungan dengan teman kita yang sebagai pemilik perusahaan. Kalau kita mau tanam uang kita di situ, maka kita bisa menjadi pemilik usaha itu. Nanti akan ada laporannya, kalau ada keuntungannya di akhir tahun dia akan membagikannya ke kita. Nah, jadi itu kalau PT yang terbuka. Satu lagi ada PT Persero namanya. Pernah lihat PT Persero? Pernah, Pak. Nah, PT Persero apa itu misalnya? PLN, Pak. Iya, PT Persero PLN. Nah, ya. Jadi kalau ada namanya PT Persero PLN, itu artinya sahamnya itu atau perusahaan itu dimiliki oleh negara, biasanya begitu. Karena memang dibuatkan itu perseroan itu adalah untuk perusahaan negara, maka sahamnya itu pasti lebih besar dimiliki oleh pemerintah. Tidak boleh dijual itu lebih dari 51%. Jadi pemerintah harus tetap menjadi suara mayoritas di sebuah PT Persero, karena itu didirikan memang adalah perusahaan pemerintah, istilahnya plat merah. Dan setiap usaha yang didirikan oleh plat merah itu pastilah dia ya, khususnya PT Persero dikhususkan bagi perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi dalam rangka ada tujuan sosial, tidak keuntungan murni. Kalau PT Persero pasti ada tujuannya untuk menstabilkan perekonomian negara, untuk memenuhi kebutuhan rakyat, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa. Jadi kalau dalam keadaan sekarang, karena para pengusaha minyak goreng ini sudah bermain-main di Indonesia, sebenarnya karena minyak goreng ini kan sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi kalau mereka bermain-main, pemerintah boleh mengambil alih atau membuat perusahaan minyak goreng sehingga bisa memproduksi yang lebih murah terhadap rakyat. Dibenarkan seperti itu sebenarnya ya. Nah, supaya rakyatnya dimudahkan. Jadi kalau PT Persero itu gunanya itu ya, untuk ada tujuan sosialnya untuk memudahkan rakyat mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan sebagai
sesuatu yang menyangkut atau menentukan kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Jadi udah 3 PT dari sudut apanya? PT biasa, kemudian PT terbuka, PT TBK, kemudian ada PT Persero. Selain yang itu, ada juga perusahaan-perusahaan yang lain yang sudah diakui sebagai badan hukum di Indonesia, ya. Ada yayasan, ya. Yayasan itu termasuk, ya. Yayasan itu termasuk bagian yang sudah diatur di badan hukum. Jadi kalau kita ingin berusaha lewat yayasan, kalau kemarin kita sebutkan yayasan itu cenderungnya menjadi tujuannya adalah tujuan sosial, tapi belakangan ini yayasan ini untuk memenuhi segala kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, maka yayasan juga diharapkan mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan walaupun tidak menjadi tujuan utamanya. Tetapi dengan adanya yayasan, maka kita bisa juga menciptakan barang dan jasa, bisa mendapatkan keuntungan bagi kita. Yayasan ini dananya bisa didapatkan dari wakaf, itu dibenarkan, dari sumbangan, kemudian dari infak sedekah orang, atau dari hibah orang lain, kan ada hibah, atau dana yang diberikan oleh orang yang mendirikan yayasan itu. Tapi harus diingat, karena dia sudah terikat dengan undang-undang, kalau kita memilih bisnis dalam bentuk yayasan, jangan kita menganggap bahwa harta yang dimiliki yayasan itu milik pribadi kita, nggak begitu. Kalau sudah menjadi harta resmi yang dimiliki oleh yayasan, maka itu bukan harta pribadi. Jadi dipisahkan antara harta pribadi dengan harta yayasan, itu terpisah. Jadi sangat berbeda ya. Harta yayasan dengan harta pribadi atau harta pengurusnya itu berbeda. Jadi kalau kita infakkan sebidang tanah terhadap yayasan, kita dirikan yayasan, apakah bentuk sekolah, apakah bentuk panti asuhan, atau bentuk gereja, rumah ibadah dan lain sebagainya itu, maka ketika sudah berdiri, maka hak kita secara pribadi tidak ada lagi di situ. Itu sudah menjadi milik yayasan. Jadi bagaimana kita sebagai pengelola atau sebagai pengurus yayasan, memang yayasan itu boleh kita wariskan terhadap anak cucu kita, boleh diwariskan, ya. Jadi kalau kita misalnya meninggal, kita wariskan terhadap anak cucu kita untuk mengelola yayasan itu. Tetapi ingat satu hal, apabila yayasan dinyatakan bubar, tidak ada persepakatan lagi dengan orang-orang pengurus yayasan, tidak melanjutkan kegiatan usaha yayasannya lagi, maka seluruh harta yang dimiliki oleh yayasan itu menjadi milik negara. Itu makanya dijelas. Misalnya kita yayasan Profesor Kadirun Yahya, ya. Kalau misalnya yayasan ini tidak melanjutkan kegiatannya lagi, tidak melakukan kegiatan pendidikan lagi, semua harta yang dimiliki oleh yayasan Profesor Kadirun Yahya itu menjadi milik negara, bukan milik anak cucunya itu. Ya. Jadi yang boleh diwariskan itu kepengurusannya, bukan hartanya. Jadi harus pandai-pandai ya kalau kita ingin membuat yayasan ini. Jangan semua hartanya tiba-tiba sudah menjadi milik yayasan, tiba-tiba kegiatannya tidak aktif lagi yayasannya, nanti hartanya akan disita oleh pemerintah, akan diambil oleh pemerintah. Begitu kalau dalam bentuk yayasan. Kemudian yang paling umum lagi kita lihat, ada satu lagi usaha koperasi. Pernah lihat koperasi? Ada pernah lihat koperasi? Nggak pernah lihat koperasi ini semua? Pernah Pak. Kalau pernah lihat koperasi, maka koperasi juga salah satu usaha boleh menjadi pilihan kita yang kita buat. Jadi kalau koperasi ini itu dari anggota untuk anggota gitu ya. Kita mencari anggota yang mau memberikan sumbangannya terhadap koperasi. Itu diatur ya. Jadi kalau koperasi ini menjadi milik bersama ya, menjadi milik bersama, makanya dari anggota untuk anggota ya.
kalaupun ada di situ nanti pejabatnya, mereka akan diberikan penghasilan dari yang diatur oleh kesepakatan di dalam koperasi itu. Tapi pemilik perusahaan itu adalah semua anggota. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 ya. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau mengabsen dulu ya.